You will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your proof. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Kemenangan sempurna yang diraih Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2026 seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk mulai memasukkannya kembali ke daftar kandidat juara dunia. Di sirkuit Balaton Park, pembalap Ducati itu tampil nyaris tanpa celah. Ia merebut pole position, memenangkan sprint race, lalu menutup akhir pekan dengan kemenangan di balapan utama. Hasil tersebut sekaligus menjadi salah satu penampilan terbaiknya musim ini. Namun menariknya, justru setelah menunjukkan performa dominan seperti itu, Marquez malah memilih meredam ekspektasi. Ia menegaskan bahwa dirinya belum siap untuk benar-benar terlibat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Pernyataan itu tentu terdengar aneh bagi banyak orang. Bagaimana mungkin seorang pembalap yang baru saja menyapu bersih satu akhir pekan balapan mengaku belum siap bersaing memperebutkan titel? Tetapi bagi Marquez, persoalannya bukan sekadar soal menang satu balapan. Ia merasa masih ada banyak hal yang harus dibenahi sebelum dirinya bisa disebut sebagai penantang serius gelar juara dunia MotoGP 2026. Marquez memahami bahwa satu kemenangan tidak otomatis menghapus semua kesulitan yang dialaminya dalam beberapa musim terakhir. Cedera panjang, proses adaptasi dengan motor, hingga masalah konsistensi masih menjadi bayang-bayang yang terus mengikutinya. Karena itulah, ia memilih tetap realistis. Baginya, menjadi kandidat juara dunia bukan hanya soal tampil cepat dalam satu seri, tetapi mampu menjaga performa tinggi sepanjang musim. Sikap rendah hati seperti ini sebenarnya bukan hal baru bagi Marc Marquez. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga sering meredam euforia ketika hasil bagus datang menghampirinya. Bahkan saat para rival mulai kembali memasukkan namanya dalam perhitungan perebutan gelar, Marquez tetap berkisaran bahwa dirinya belum berada pada level yang diinginkan. Namun justru disinilah muncul cerita menarik dari paddock MotoGP. Tidak semua orang percaya dengan pernyataan-pernyataan Marc Marquez tersebut. Salah satunya adalah Fabio Di Giannantonio. Pembalap VR46 itu termasuk orang yang cukup sering mendengar Marquez berbicara merendahkan peluangnya sendiri. Dari luar, ucapan Marc memang terdengar masuk akal. Ia baru pulih dari berbagai masalah fisik, performanya belum selalu konsisten dan persaingan MotoGP saat ini jauh lebih ketat dibanding beberapa tahun lalu. Tetapi bagi Di Gia, ada satu masalah. Ia merasa sudah terlalu sering mendengar narasi serupa dari Marc. Menurut Di Gia, setiap kali Marquez mengatakan dirinya belum siap, belum cukup kuat, atau belum masuk persaingan juara, hasil yang terjadi di lintasan justru sering berkebalikan. Marc tetap bisa tampil luar biasa dan tiba-tiba menjadi pembalap yang paling sulit dikalahkan. Karena itulah, ketika mendengar Marc kembali mengatakan bahwa dirinya belum siap bersaing memperebutkan gelar dunia setelah menang di Hungaria, Di Gia hanya bisa tersenyum. Dalam pandangannya, sulit mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan pembalap bernomor 93 tersebut. Bukan karena Marquez berbohong, melainkan karena standar yang dimiliki Marc memang berbeda dengan pembalap lain. Saat pembalap lain merasa sudah berada dalam performa terbaiknya, Marc masih merasa dirinya belum cukup baik. Namun anehnya, kondisi yang menurut Marc belum siap itu seringkali sudah cukup untuk membuatnya menang balapan. Pandangan Di Giannantonio sebenarnya cukup masuk akal. Jika melihat rekam jejak Marquez sepanjang kariernya, pembalap Spanyol itu memang sering tampil sebagai sosok yang tidak ingin terlalu banyak berbicara soal target besar. Ia lebih suka bekerja diam-diam, lalu membuktikannya di lintasan. Masalahnya, reputasi Marquez sudah terlalu besar untuk membuat orang percaya begitu saja ketika ia mengatakan dirinya belum menjadi ancaman. 7 gelar MotoGP dan segudang kemenangan membuat para rival selalu waspada. Mereka tahu bahwa selama Marc masih berada di atas motor kompetitif, peluangnya tidak pernah benar-benar hilang. Apalagi kemenangan di Hungaria menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Marc bukan hanya menang, tetapi mendominasi. Ia menguasai kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Dominasi seperti itu biasanya hanya bisa dilakukan pembalap yang benar-benar merasa nyaman dengan paket motor dan tim yang dimilikinya. Karena itulah, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah sebenarnya Marquez sedang melakukan permainan psikologis yang halus. Dengan terus mengatakan dirinya belum siap, tekanan publik otomatis berkurang. Sementara para rival harus tetap memikul ekspektasi tinggi sebagai kandidat juara. Di sisi lain, jika hasil buruk datang, Marquez bisa mengatakan bahwa dirinya masih dalam proses membangun performa. Tetapi jika hasil bagus terus berdatangan, ia akan perlahan-lahan masuk ke persaingan gelar tanpa terlalu banyak sorotan.
Tentu saja hanya Marquez yang tahu apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Namun yang pasti, para rival tampaknya tidak mau tertipu oleh pernyataan-pernyataannya lagi. Fabio Di Giannantonio menjadi salah satu contoh paling jelas. Ia melihat langsung bagaimana Marquez bekerja sepanjang akhir pekan balapan. Ia tahu seberapa cepat Marquez ketika menemukan ritme. Dan ia tahu bahwa pembalap seperti Marquez tidak membutuhkan banyak kesempatan untuk kembali menjadi ancaman utama. Karena itulah, ketika Marquez kembali mengatakan bahwa dirinya belum siap bersaing memperebutkan gelar dunia setelah menang di Hungaria, Di Gia hanya bisa tersenyum. Dalam pandangannya, sulit mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan pembalap bernomor 93 tersebut. Bukan karena Marquez berbohong, melainkan karena standar yang dimiliki Mark memang berbeda dengan pembalap lain. Saat pembalap lain merasa sudah berada dalam performa terbaiknya, Mark masih merasa dirinya belum cukup baik. Namun anehnya, kondisi yang menurut Mark belum siap itu seringkali sudah cukup untuk membuatnya menang balapan. Pada akhirnya musim MotoGP 2026 masih panjang, masih banyak balapan yang harus dijalani dan banyak poin yang bisa diperebutkan. Marquez mungkin terus mengatakan bahwa dirinya belum siap menjadi penantang gelar, namun setelah apa yang ia tunjukkan di Hungaria, semakin sulit bagi siapapun untuk mengabaikan namanya. Dan mungkin, termasuk Fabio Di Giannantonio, yang kini sudah belajar satu hal penting. Ketika Marquez berkata dirinya belum siap, bisa jadi itulah saat para rival justru harus mulai merasa khawatir. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Musim MotoGP 2026 perlahan berubah menjadi kisah kebangkitan yang sulit dipercaya. Beberapa pekan lalu, banyak orang menganggap peluang Marc Marquez untuk kembali berbicara soal perebutan gelar dunia sudah hampir tertutup. Cedera, operasi, hasil balapan yang tidak konsisten, hingga ketertinggalan poin yang sangat besar dari pemuncak klasemen membuat namanya seolah mulai keluar dari daftar favorit juara. Namun, MotoGP selalu penuh kejutan, dan kini cerita itu berubah drastis. Marc Marquez kembali menjadi ancaman nyata. Setelah seri Hungaria, jarak antara Marc Marquez dan pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi tinggal 4 poin saja. Sebuah situasi yang mungkin tidak pernah dibayangkan banyak orang beberapa minggu lalu. Bahkan pada awal Juni, Marquez masih tertinggal lebih dari 100 poin dari Bezzecchi akibat beberapa hasil buruk dan absennya dirinya di sejumlah balapan. Namun perlahan keadaan mulai berbalik. Kemenangan di Balaton Park menjadi titik balik yang sangat penting. Marquez tampil luar biasa sepanjang akhir pekan. Ia berhasil meraih pole position meski sempat mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi. Setelah itu, pembalap Ducati tersebut mengubah pole menjadi kemenangan sprint race dan kemudian menyempurnakannya dengan kemenangan pada balapan utama. Yang membuat kemenangan itu terasa lebih spesial adalah konteks yang mengelilinginya. Marquez baru saja menjalani operasi pada bahu dan kakinya beberapa waktu sebelumnya. Banyak yang meragukan apakah ia bisa langsung kembali kompetitif setelah proses pemulihan yang tidak mudah. Namun seperti yang sering terjadi sepanjang kariernya, pembalap asal Cervera itu kembali membuktikan bahwa dirinya tidak pernah bisa diremehkan. Di sisi lain, keberuntungan yang selama ini mengiringi Bezzecchi justru hilang di Hungaria. Pemimpin klasemen itu terlibat insiden besar pada lap pertama yang membuatnya gagal meraih poin. Kecelakaan tersebut menjadi pukulan telak bagi Aprilia, karena bukan hanya Bezzecchi yang terdampak, tetapi juga beberapa pembalap lain yang ikut terseret dalam insiden tersebut. MotoGP memang kejam. Dalam satu akhir pekan, situasi klasemen bisa berubah drastis. Saat Bezzecchi pulang tanpa poin, Marquez justru membawa pulang poin maksimal. Selisih yang sebelumnya terlihat aman, kini hampir habis sepenuhnya. Menariknya, perubahan ini tidak hanya terjadi karena satu balapan saja. Dalam beberapa seri terakhir, Marquez mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kecepatan satu lapnya kembali muncul, kemampuannya mengelola ban semakin baik. Yang paling penting, rasa percaya dirinya perlahan kembali setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera dan operasi. Banyak penggemar MotoGP yang mungkin masih ingat bagaimana situasi Marquez beberapa tahun lalu.
Setelah kecelakaan besar yang mengubah kariernya, ia harus menjalani berbagai operasi dan melewati periode yang penuh keraguan. Ada saatnya ketika banyak orang bertanya, apakah Marquez masih bisa menjadi pembalap yang sama seperti dulu? Namun jawabannya kini semakin jelas. Ia mungkin tidak lagi mendominasi seperti era 2014 atau 2019, tetapi naluri bertarungnya tetap ada. Kemampuan membaca balapan, menentukan momen menyerang, dan menjaga fokus dalam tekanan masih menjadi salah satu yang terbaik di grid MotoGP. Kemenangan di Hungaria bahkan menjadi kemenangan ke-100 sepanjang karier balapnya di semua kelas. Sebuah pencapaian yang hanya mampu diraih oleh segelintir legenda dalam sejarah balap motor Grand Prix. Marquez kini masuk dalam kelompok elit bersama nama-nama besar yang pernah menghiasi dunia MotoGP. Situasi ini membuat persaingan gelar dunia semakin menarik. Jika beberapa bulan lalu perhatian tertuju pada dominasi Aprilia melalui Bezzecchi, kini Ducati kembali mendapatkan harapan besar melalui Marc Marquez. Tentu saja pekerjaan belum selesai. Selisih 4 poin memang sangat kecil, tetapi musim masih panjang. Bezzecchi tetap menunjukkan performa yang konsisten sepanjang musim ini dan masih menjadi salah satu pembalap tercepat di grid MotoGP. Aprilia juga membuktikan bahwa motor mereka mampu bersaing melawan Ducati dalam berbagai kondisi. Namun, ada satu hal yang mulai membuat para rival waspada. Momentum kini berada di tangan Marquez. Dalam dunia olahraga, momentum seringkali menjadi faktor yang tidak bisa diukur dengan angka. Ketika seorang atlet mulai menemukan ritme terbaiknya, kepercayaan diri biasanya ikut meningkat. Dan ketika kepercayaan diri bertemu dengan talenta sebesar Marc Marquez, hasilnya bisa sangat berbahaya bagi para pesaing. Para penggemar Ducati tentu berharap kebangkitan ini terus berlanjut. Sementara itu, para pendukung Aprilia pasti berharap Bezzecchi segera bangkit dan mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Apapun yang terjadi, satu hal sudah pasti. Perebutan gelar MotoGP 2026 kini jauh lebih menarik dibandingkan beberapa pekan lalu. Marc Marquez yang sempat tertinggal sangat jauh, kini hanya berjarak 4 poin dari puncak klasemen. Sebuah jarak yang bisa dihapus dalam satu balapan saja. Dari situasi yang hampir mustahil, kini ia kembali berdiri tepat di depan pintu perebutan gelar dunia. Dan jika ada satu pembalap yang tahu bagaimana cara memanfaatkan kesempatan seperti ini, nama itu adalah Marc Marquez. Kemenangan di MotoGP Hungaria 2026 bukanlah sebuah keberuntungan yang datang begitu saja untuk Marc Marquez. Di balik keberhasilannya menaklukkan sirkuit Balaton Park, ternyata ada proses panjang, perencanaan matang, dan pengorbanan besar yang sudah dimulai sejak seri sebelumnya di Italia. Bagi banyak orang, kemenangan Marc di Hungaria mungkin terlihat seperti sebuah kejutan. Maklum saja, pembalap Ducati itu sudah cukup lama tidak merasakan kemenangan di balapan utama MotoGP. Sejak terakhir kali menang pada MotoGP San Marino 2025, namanya seakan menghilang dari daftar pemenang. Cedera yang dideritanya pada akhir musim lalu membuat perjalanan kariernya kembali diuji. Bahu kanan yang bermasalah akibat insiden di Mandalika serta beberapa operasi yang harus dijalani membuat performanya belum sepenuhnya kembali. Bahkan, ia sempat melewatkan 2 seri balapan untuk fokus menjalani pemulihan. Namun, seorang Marc Marquez memang tidak pernah dikenal sebagai pembalap yang mudah menyerah. Di saat banyak orang mulai meragukan kemampuannya untuk kembali bersaing di depan, ia justru sedang menyusun rencana besar. Hungaria menjadi target yang sudah ia bidik sejak tampil di Mugello, Italia. Marquez mengakui bahwa keputusannya untuk tetap balapan di Mugello sebenarnya merupakan bagian dari persiapan menuju Hungaria. Saat itu, kondisi fisiknya memang belum sepenuhnya ideal, tetapi ia sadar bahwa kesempatan terbaik untuk mengakhiri puasa kemenangan bisa datang di Balaton Park. Karakter sirkuit yang memiliki banyak tikungan ke kiri dianggap lebih sesuai dengan kondisi fisiknya yang masih dalam tahap pemulihan.
Karena itulah, Mugello dijadikan ajang untuk mengembalikan ritme balap sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan tubuhnya sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar di Hungaria. Strategi itu ternyata berjalan sesuai rencana. Sejak awal akhir pekan di Balaton Park, Marquez menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ia tampil kompetitif sejak sesi latihan bebas dan mampu merebut pole position meski sempat mengalami insiden saat kualifikasi. Bahkan, banyak pengamat mulai melihat bahwa pembalap asal Spanyol tersebut kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Saat balapan utama berlangsung, tantangan langsung datang sejak lap-lap awal. Balapan berjalan sangat ketat dan diwarnai beberapa insiden yang melibatkan sejumlah pembalap papan atas. Namun, Marquez mampu tetap tenang. Ia sempat mendapat tekanan dari pembalap muda KTM, Pedro Acosta, yang menunjukkan kecepatan luar biasa sepanjang balapan. Acosta bahkan sempat memimpin jalannya lomba dan membuat Marquez harus bekerja keras untuk merebut kembali posisi terdepan. Disinilah pengalaman berbicara. Marquez tidak terburu-buru melakukan serangan. Ia memilih menunggu momen yang tepat sambil menjaga kondisi ban dan ritme balapan. Ketika kesempatan datang, pada pertengahan lomba, ia melakukan manuver yang menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun di MotoGP. Setelah berhasil mengambil alih posisi pertama, ia langsung memperlebar jarak dan perlahan meninggalkan Acosta di belakang. Hingga garis finish, tidak ada lagi yang mampu mengancam posisinya. Kemenangan itu terasa sangat spesial, bukan hanya karena menjadi kemenangan pertamanya musim ini, tetapi juga karena mengakhiri penantian panjang selama sekitar 9 bulan tanpa kemenangan di balapan utama MotoGP. Lebih dari itu, kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Prix ke-100 sepanjang karier profesionalnya di semua kelas balap motor. Sebuah pencapaian yang hanya mampu diraih oleh sedikit pembalap dalam sejarah, sejajar dengan nama-nama legendaris seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah fakta bahwa semuanya tidak terjadi secara instan. Marquez tidak datang ke Hungaria dengan kondisi sempurna. Ia masih dalam proses pemulihan setelah operasi dan masih merasakan dampak dari cedera yang ia alami. Tetapi dengan pengalaman, ketekunan, dan keyakinan terhadap rencana yang telah disusun sejak Italia, ia mampu mengubah akhir pekan di Balaton Park menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam kariernya. Bagi Marquez, kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa dirinya masih belum habis. Di usia 33 tahun dan setelah berbagai cedera berat yang sempat mengancam kariernya, ia masih mampu bersaing dengan generasi muda yang lapar kemenangan. Bahkan, banyak rival mulai melihatnya kembali sebagai ancaman serius dalam perebutan juara dunia musim 2026. Meski demikian, Marquez memilih tetap rendah hati. Ia belum mau terlalu jauh membicarakan peluang juara dan lebih fokus menikmati proses kembalinya dirinya ke level tertinggi. Pada akhirnya, MotoGP Hungaria 2026 menjadi bukti bahwa kesuksesan tidak selalu lahir dari kecepatan semata. Kadang-kadang, kemenangan terbesar justru lahir dari kesabaran, perencanaan yang matang, dan keberanian untuk terus percaya pada diri sendiri ketika banyak orang mulai meragukannya. Marc Marquez telah menunjukkan hal itu. Apa yang terjadi di Balaton Park bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil dari rencana yang sudah disusun sejak Mugello, kerja keras selama masa pemulihan, dan mental juara yang masih terus menyala dalam diri sang baby alien. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all